Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana kita bisa sebenarnya berinvestasi dengan cara membuat website sendiri. Cara berinvestasi dari website yang kita buat sendiri ini bisa kita awali dari sekarang, di mana kita bisa mendapatkan benefit, bisa menjadi tahu apa itu website, bagaimana membuat website, dengan siapa kita sebaiknya membuat website, dan apakah tempat kita membuat website itu orangnya sudah komitmen atau fokus pada pekerjaan yang dilakukannya. Karena banyak di antara teman-teman yang pindah ke kami sbgbali.com maupun sbgwebseo.com karena pembuat websitenya menghilang, lenyap dah itu ya. Itu bukannya kita apa-apa ya, tapi ini suatu kelihatan kurang komitmennya. Tapi di balik semakin banyaknya cara untuk membuat website, semakin mudahnya membuat website, inilah kami berikan beberapa tip yang bisa dipakai pedoman, yang bisa merupakan suatu investasi sebenarnya, bukan hanya suatu gagah-gagahan kita punya website. Di lain pihak, kita juga merasa tidak perlu website karena sudah ada media sosial, karena sudah ada e-commerce. Itu kurang tepat ya kalau di zaman sekarang, namanya aja zaman digital, kita harus punya media digital yang bisa dipercaya, yang bisa kita manage sendiri, yang bisa kita andalkan menjadi penopang atau menjadi sarana untuk meningkatkan penjualan atau pemasaran online dari bisnis kita. Cara membuat investasi membuat website sendiri ini akan kami berikan lebih lanjut di sini ya, di eduweb.webseo.blogspot.com. Yang pertama, untuk pertanyaan ini juga ada kolom pertanyaan di sini. Silakan tulis nama, email dan pesannya. Pesannya untuk pertama juga untuk pertama kali ingat WhatsApp-nya biar kami bisa konfirmasi setelah melakukan jawaban terhadap pertanyaan Anda. Nah, di sini kami pasti ada sekarang YouTube ya. Kami akan tetap berusaha menggerakkan YouTube di sini karena dengan begitu teman-teman akan semakin mudah mendapatkan informasi dengan mengikuti YouTube Wayan Subagio Arimbawo. Di sini tekan nanti ingat subscribe, like dan komen sehingga tip berikutnya akan didapat. Yang pertama, membuat website sendiri itu bisa dilakukan untuk tujuan website Anda. Itu yang pertama yang kita bisa menjadikan panduan apa tujuan kita membuat website. Sebelum memulai, tentu tujuan ini harus jelas untuk apa web yang akan dibuat. Kita harus mengumpulkan leads, mengumpulkan target yang mana kita ingin sasar di dalam meningkatkan brand merek kita atau menjual uh, hasil produksi maupun hasil layanan jasa yang kita ingin jual gitu. Nah, yang kedua, memilih platform. Platform ini berupa apa yang mau dipasang, karena kami tetap menyarankan setelah punya user, password cPanel dari hasil pendaftaran domain dan penyewaan hosting, itu kita akan menginstal. Kalau saya pakai WordPress, boleh aja yang lainnya Wix, Shopee dan lain sebagainya. Itu banyak platform yang bisa kita pakai, yang mudah kita lakukan, yang namanya user friendly serta fleksibel. Terus yang ketiga, memilih domain. Ini bisa disesuaikan dengan nama target yang ingin dicapai. Misalnya kayak rafting, pakai Ubud Rafting itu. Jadinya yang bisa mencapai rating tertinggi di dalam SEO ke depannya. Terus yang keempat, desainnya menarik. Nah, tentu dengan platform yang di atas itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi, pasti menarik karena itu sudah simpel dan banyak pemakainya, pasti menurut banyak orang sudah menarik dan responsif
karena benar-benar bisa dibuka dari platform apapun. Yang kelima, di sini konten berkualitas dari website itu sendiri tentu kita bisa sekarang lakukan dengan baik dengan arahan atau dengan bimbingan dari yang berkompeten di bidangnya, seperti kami SBG sejak 1993 kami kuliah, start kuliah, kami sudah mempunyai planning, kami sudah memulai step by step di mana kami harus belajar apa yang kami harus pelajari. Akhirnya kami tamat di tahun 96. Kami terus menimba ilmu di bidang teknologi informasi itu adalah sampai mendapatkan pekerjaan yang bertaraf melewati dari supervisor, yaitu sebagai asisten manajer. Nah, dengan asisten manajer kami juga menambahkan ilmu di bidang internet, yaitu di bidang pembuatan instruktur, menjadi instruktur pembuat website. Nah, ini juga menjadikan gambaran apakah suatu saat kalau teman membuat website di kami akan berkualitas atau tidak. Nah, itu yang keenam, kita bisa melakukan e-commerce dengan menjual produk bisa dari platform tadi, itu sangat mendukung karena ada plugin yang bisa kita pakai untuk e-commerce. Yang tidak kalah pentingnya yang ketujuh ini adalah optimasi SEO, di mana optimasi SEO yang kita bisa lakukan untuk pelanggan, di satu sisi kita sudah terus terupgrade ya, membuat konten, membuat inovasi-inovasi dengan cara kreatif, karena kita memang namanya web SEO, bahkan dulu kita sering disebut WSI, Web SEO Indonesia ini. Nah, kalau sekarang SBG itu karena SBG yang kita patenkan. Nah, dengan perkembangan seperti itu tentu SEO yang kami miliki bukan saja kami jual, tapi kami sudah filing. Kami punya filenya untuk tool-tool yang bermanfaat untuk menopang SEO teman-teman, SEO-SEO yang proyek-proyek yang kami buat dari portfolio SBG Bali dan SBG Web SEO. Nah, untuk kedelapan, integrasi media. Nah, tentu teman-teman sudah melihat sebagaimana kiprah kami di media sosial yang di mana grupnya juga besar-besar, feed-nya, liker-nya tinggi, ratingnya bahkan juga bisa dibilang lumayan tinggi yang bisa Anda cek, dan kami juga bisa berikan arahan di mana melakukan pengecekan itu. Nah, ini tentu kita akan terus lakukan edukasi agar apa yang kami punya bisa kami bagikan, apa yang teman-teman ingin dapatkan dari kami bisa kami berikan dengan cepat, sangat baik, sehingga ada feedback yang benar-benar bermanfaat untuk bisnis Anda. Untuk yang kesembilan, di sini akan ada kecepatan kinerja. Dengan kecepatan kinerja tentu akan membuat kita investasi kita cepat menghasilkan. Nah, di sini butuh cepat ya, karena banyak di antara kita, oh saya sudah punya hari ini, itu tidak zamannya lagi ya. Kita harus gerak cepat. Kecepatan akan memberikan kita energi, memberikan kita penghasilan yang mendahului dari apa yang menjadi step by step yang low biasanya zaman dulu, yang sekarang sudah bisa. Dan ini bisa kita lakukan yang ke-10 dengan melakukan analisis atau pelacakan dengan Google Analytics, sehingga kita tahu sebagaimana pengunjung kita dan bagaimana perilaku mereka terhadap web yang kita bangun. Nah, untuk yang ke-11, dukungan teknis ini banyak hal ya yang bisa datang dari eksternal maupun internal dalam mengatasi apa problem yang masih ada di dalamnya. Yang ke-12, konten dari pemasaran ini selain membuat web, kita bisa mempertimbangkan konten-konten pemasaran lainnya, sehingga kita tinggal link dengan web yang kita miliki. Dengan link seperti itu maka akan saling mendukung, web naik, ratingnya misalnya kami, kalau teman-teman mendukung YouTube kami akan semakin bisa berkiprah. Dengan dukungan teman-teman itulah kami akan lebih bersemangat dalam mencari hal-hal terbaru, terkini untuk kami bagikan kepada teman. Dan ingat bahwa website adalah alat jangka panjang di dalam meningkatkan penjualan,
dan pemasaran online. Tetaplah konsisten dalam memelihara dan memperbarui website Anda karena website Anda itu adalah investasi jangka panjang. Sampai di sini semoga bermanfaat dan lain waktu kita bisa sambung lagi. Salam hebat, salam web SEO untuk smart business global menjadi lebih baik.